Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rotak YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini kita bakal ngaduin kamera dari 3 smartphone Android flagship. Yes, smartphone Android aja, nggak ada iPhone di sini. Yes, kenapa? Karena ketiganya menurut gue bisa dibilang yang terbaik ya. Dan ya memang flagship juga dari masing-masing brand. Jujur buat gue sendiri, video ini susah banget dibikinnya karena perbedaannya tuh kayak tipis-tipis banget. Semuanya bagus ya, tapi memang ada satu yang di akhir akan jadi pilihan gue. Ya, ada total 10 kombinasi foto video yang bakal kita lihat, jadi langsung aja. Tanpa basa-basa lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas dulu aja ketiga HP-nya ada apa aja. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama ada yang terbaru, Xiaomi 15 Ultra. Kemudian yang di tengah ada yang reputasinya udah nggak diraguin lagi, Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan yang terakhir si underdog satu-satunya non Ultra di sini ya, yaitu si Vivo X200 Pro. Ya, ini dia untuk specs dari kamera ketiga HP ini. Ya, gue nggak perlu ngebahas detail karena udah pernah dibahas juga ya. Nah, si Vivo X200 Pro emang dirilis paling awal dan dia juga cuma punya 3 kamera, di mana yang lain itu punya 4 kamera. Tapi senjatanya nggak main-main ya, karena dia punya kamera telefoto 200 megapiksel dan kolaborasi bareng Zeiss yang mana ngasih kualitas foto yang mengejutkan di dunia per smartphonean. Sementara S25 Ultra masih ngandelin setup 4 kamera yang versatile banget dan bisa dibilang udah mature ya, udah beberapa generasi kan. Dan yang terakhir memang yang baru dirilis Xiaomi 15 Ultra jadi sorotan karena memang selain collab bareng Leica yang punya nama besar, HP ini ngebawa sensor 1 inci yang gede banget buat HP, ditambah telefotonya juga 200 megapiksel yang bikin kamera ini tuh kerasa proper banget ultranya. Walaupun catatan di sini memang sensor 1 incinya yang ada di Xiaomi 15 Ultra bukan full proper 1 inci kayak kamera pada umumnya, dan ini pernah dijelasin juga sama MKBHD kenapa di HP bakalan susah untuk punya sensor 1 inci. Jadi nanti kalian cek aja setelah nonton video ini. Satu lagi, gue juga pengen disclaimer dulu kalau penilaian di comparison ini adalah based on pengalaman dan pengetahuan gue soal kamera, yang mana gue udah jalanin ini mungkin kurang lebih 15 tahun lah. Yes, satu yang bikin gue excited banget sebenarnya adalah karena ngebandingin kamera smartphone ini sekarang, rasanya kayak kombinasi software dan hardware ya udah bisa ngalahin kamera DSLR atau kamera mirrorless, at least buat mata gua. Dan ya, ngomongin softwarenya sendiri, FYI Xiaomi ini baru aja dapat update yang lumayan gede beberapa hari yang lalu, sekitar 1,8 GB. Dan Samsung juga sama Vivo itu udah diupdate di software yang terbaru untuk bulan April 2025, seperti yang kalian bisa lihat di layar ini. Oke, yang pertama langsung aja kita cek. Ini dia foto main kamera ya dari ketiga HP-nya. Gue fotoin mobil-mobilan mainan gua. Dan di sini kalian bisa lihat mungkin secara warna ini ada agak beda-beda. Jadi di sini gue mungkin nggak mau ngomongin warna terlalu dalam karena memang di beberapa HP ini guys, dia itu ada mode warna ya. Kayak Vivo misalnya, dia itu ada 3 mode warna, yaitu Vivid, Texture, dan Zeiss. Yang mana kalau kalian lihat nih ya, secara warna dia beda-beda. Sama halnya juga dengan Xiaomi 15 Ultra yang mana dia itu ada mode Leica Authentic sama Leica Vibrant. Yang sebenarnya warnanya itu beda sedikit ya kalau di warna merahnya. Cuma di Leica Authentic memang dia kayak lebih ada vignette ya. Jadi kayak ada item-item di corner-corner daripada fotonya. Itu yang kayak ngasih feeling artistik atau feeling Leica-nya kayak gitu kali ya. Nah, kalau Samsung itu sebenarnya mirip sama iPhone yang mana dia punya pilihan modenya lumayan banyak dan nggak spesifik khusus. Mungkin kayak Zeiss kan karena kolaborasi Vivo, atau Leica kolaborasi sama Xiaomi, jadi mereka punya kayak mode warna khusus. Tapi kalau di Samsung itu banyak modenya, jadi gua nggak kasih kalian perbandingan ya. Tadi mungkin kalian bisa lihat yang perbandingan warna-warnanya. So, kalau kita lihat nih langsung ya, secara detail aja di sini kita bisa zoom sedikit. Nah, kalian bisa lihat kalau di bagian depan mobilnya ya untuk Xiaomi 15 Ultra, karena tadi sensornya gede, dia itu nggak bisa fokus ke bagian yang luas gitu di dalam sebuah foto. Dia cuma bisa fokus kayak ke tengah doang. Dan itu pun kayak butuh jarak yang lumayan ya. Jadi kalau kalian pengen foto barang yang deket-deket, itu tuh sebenarnya agak challenging gue ngerasa di HP Xiaomi. Nah, kita coba zoom lagi nih ya. Kalian bisa lihat ya di depan wingnya yang ada tulisan AMD, terus ada tulisan 90 years ya. Kalau di foto yang ada di Vivo itu kelihatan jelas tuh tulisannya ya, AMD 90 years V-Power ya, SPBU. Dan ada juga nih kalau di S25 Ultra juga masih kelihatan sampai ke V-Power, walaupun tulisan yang paling bawahnya itu 8 cap ya kayaknya ya, itu udah mulai agak kabur. Nah, kalau di Xiaomi itu lumayan totally kabur ya, kayak 90 years-nya itu udah mulai nggak kelihatan, udah out of focus karena memang sensornya tadi yang 1 inci itu gede banget. Nah, gue juga pengen lihat ke bagian atasnya sedikit ya, di bagian tulisan yang Weichai.
itu entah kenapa lebih tajam di S25 Ultra dan di Vivo dibandingin di Xiaomi yang kayak agak soft gitu ya berasanya ya. Nah, gue juga bingung apakah ini tuningan doang, karena gue juga sebenarnya ini ngambil fotonya kemarin dan udah gue update ke software yang terbaru. Jadi mungkin gue akan coba lihat nanti ke skenario-skenario lain, tapi at this moment gue ngerasa memang Xiaomi kalau kalian foto yang deket dan kalian pengen butuh fokus field yang luas, itu kalian mesti fotonya agak jauh atau ya mesti di crop atau di zoom sedikit gitu. Foto yang kedua, nah kita foto makanan. Ini sarapan gue tadi pagi, masakan dari istri gue ya, sebuah roti toast sama avocado dan telur. Yang mana kalau kita bisa bilang di sini ya, balik lagi ngomongin secara detail, semuanya udah bagus-bagus banget, nggak ada yang kayak gimana. Cuma kalau memang di zoom nih kelihatan lagi ya tadi yang gue bilang soal sensor gedenya Xiaomi, kalau fokus fieldnya itu tuh jadi tipis banget gitu istilahnya ya. Jadi dia udah kayak setelah avocado yang ketiga itu udah nggak fokus lagi gitu, udah langsung kayak out of focus belakangnya. Sedangkan di Samsung sama di Vivo itu masih dapat detailnya ya, detail dari kayak garamnya, biji-bijiannya itu masih kelihatan dengan jelas sampai ke yang kelima yang udah mulai semi-semi ngeblur. Kalau di Vivo, kalau di Samsung masih kelihatan dikit. Jadi secara tangkepan memang ya balik lagi Xiaomi kayak nangkepnya tuh fokus range-nya kayaknya tipis banget gitu karena sensor gede. Sama kayak kamera DSLR ini ya, semakin dia gede full frame-nya gitu ya, kayak dia punya fokus, jarak fokusnya tuh kayak semakin tipis gitu, nggak panjang, nggak gede, tergantung dari bukaan lensanya juga. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah ini nih yang menarik, yaitu di bagian portrait, yang mana menurut gua sekarang elemen atau fitur portrait dari HP-HP ini sudah menyerupai banget kelasnya DSLR atau mirrorless. Jadi kalau kalian lihat kayak dia punya separasi gitu tuh udah rapih, udah kayak 90-an% lah rapihnya. Walau memang kalau kita pixel peeping kita bisa ngelihat bedanya. Contohnya di foto yang satu ini ya, nih gue difotoin sama Nata ya, dan ini kita pakai portrait 2x, jadi masih pakai lensa utama. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya secara normal ini nggak ada terlalu perbedaan yang gimana banget. Tapi kalau kalian crop, nah kita bisa lihat sedikit di bagian telinga nih ya, separasinya gitu ya, segmentasinya. Di Xiaomi 15 Ultra, kalau kalian liatin kuping gua, itu kayak ada garis tipis gitu. Di Samsung pun juga masih ada sedikit, tapi lebih tipis. Nah, di Vivo nih, yang menurut gua juara, karena dia rapih banget, bisa dibilangnya secara di kuping kiri, di kuping kanan ada sedikit banget garis, yang menurut gua sih nggak terlalu noticeable, tapi balik lagi, ini kalian mesti zoom in banget ya, untuk notice ada ya segmentationnya tadi. Vivo yang paling rapih di sini. Cuma satu lagi yang gue pengen share juga adalah gue tuh kan kemarin sempat bawa HP ini, 3 HP ini tuh ke Korea untuk gue foto-foto. Jadi gue udah lumayan dapat kayak experience-nya lah, terutama untuk foto portrait. Karena kan selama liburan di sana gue banyak foto-foto keluarga, fotoin anak gue, istri gue gitu-gitu. Jadi kayak gue lumayan dapat feeling portrait dari ketiga HP ini tuh yang mana punya karakteristik yang beda-beda. Nih kalau kalian bisa lihat ya di screen recordan gue, kalau kita foto pakai Vivo itu tuh kayak hasil dari preview layarnya tuh paling burik di antara Samsung sama Xiaomi. Xiaomi menurut gue yang paling kayak realistis gitu, yang kayak udah nge-capture aslinya bakalan kayak gitu. Ya jadi mungkin balik lagi mereka punya implementasi yang beda-beda. Memang Vivo di sini pakai chipset MediaTek dibandingin sama Samsung sama Xiaomi yang pakai Snapdragon. Jadi mungkin processing power dari si Samsung sama Xiaomi lebih kuat, yang mana dia bisa kayak nunjukin ini nih hasil fotonya bakalan kayak gini nanti. Kalau di Vivo itu kayak jadi apa ya? Kayak jadi ada elemen surprise gitu ya. Kayak kita jepret aja, tapi hasil setelah diproses atau kayak di finishing ya dari si ISP-nya itu tuh kayak bikin ada elemen surprise gitu, kayak wow gitu, kayak ada yang enhance, dan hasilnya menurut gua selalu memuaskan. Dan buat gua ini Vivo bisa dibilang kayak konsisten banget, hasil portraitnya tuh rapih, segmentasinya tuh nggak terlalu kentara yang sampai noticeable banget, tapi ya balik lagi hasilnya beda-beda tipis. Cuma menurut gua Vivo di sini kalau ngomongin portrait itu paling oke dari segi hasil. Nah next kita liatin mode portrait lagi, tapi kali ini kita bagian yang 5x zoom. Nah ini di Xiaomi 15 Ultra, S25 Ultra, dan yang Vivo X200 Pro. Yang mana ini juga gua kayaknya di Vivo itu gua pakai color mode-nya yang texture. Jadi balik lagi agak beda sama Xiaomi dan Galaxy, yang mana
dia itu natural ya warnanya ya. Kalau Vivo kayak lebih ke musim-musim gugur gitu nggak sih ya, kayak autumn gitu rasanya kan. Nah sekarang kita close up lagi. Nah gue pengen kasih kalian lihat yang tadi gue bilang teori gue, di mana kita lihat segmentasinya ya di bagian kuping nih terutama. Kalau kalian lihat yang di S25 Ultra itu kalian bisa lihat di kupingnya tuh masih ada sisa-sisa kayak yang nggak ngeblur gitu ya. Sedangkan di Xiaomi juga tipis banget, ada sisa, ada garisnya sedikit yang kayak enggak, terutama di kacamatanya. Tapi kalau di Vivo itu kayak bener-bener transisi segmentasinya itu smooth banget, mulus banget, nggak berasa kalau itu tuh dikerjain sama software. Dan blurnya pun juga ini karena gua zoomnya itu sampai ini 5x ya. Jadi 5x itu kalau di Vivo kan dia lensanya itu cuma 3,7x 85 mm. Dia bisa ke 135 mm. Dan di mode portrait ini kalau kita memang pakai focal length yang 135, dia memang beneran ada compressionnya. Bukan cuma sekedar digital zoom aja. Itu yang menarik dari Vivo, karena Vivo itu kan dia pakai sensor gede ya tadi ya. Sorry, bukan sensor gede, dia pakai 200 megapiksel tadi, yang mana ketika di foto dia itu kayak nge-crop sensornya jadinya. Yang bikin detailnya juga tetap dapat, walaupun dibandingin sama HP-HP kayak Xiaomi dan Samsung yang punya lensa dedicated yang 5x, atau di Xiaomi in this case itu 4,6x. Jadi kayak Vivo masih bisa keep up gitu ya, karena dia punya sensor yang 200 megapiksel tadi, dimana di Samsung ini 50 megapiksel, dan di Xiaomi ini juga memang sama-sama 200 megapiksel, tapi dia 4,6x atau sekitar 110 mm, kurang lebih kayak gitu. Ya jadi balik lagi di sini menurut gua hasilnya bagus, warna terutama di skin tone-nya natural, di Xiaomi sama Samsung tuh mirip-mirip ya. Di Vivo aja yang warnanya gua lupa gua pakai mode apa, kemungkinan gua pakai mode texture. Lanjut, nah ini gua pengen naikin sedikit tingkat kesulitan kita foto portrait ini pakai 2 buah objek. Jadi gua pengen lihat nih gimana kesanggupan dari ketiga HP ini tuh untuk ngebagi ya fokusnya kayak gimana. Dan bisa kalian lihat di sini ya, kalau kita bandingin, kalau gue boleh jujur, gue ngerasa foto yang ada di Xiaomi kayak ada efek artificialnya kayak gitu. Kalau dilihat sekelibet mata, yang lebih eye pleasing menurut gue tuh adalah di Vivo X200 Pro, balik lagi kayak bener-bener natural gitu ya. Nggak tahu memang Zeiss mungkin ya yang punya jurus ini ya. Kalau di Samsung entah kenapa warnanya agak muted ya. Kalau kita bisa lihat ya kayak Zio-nya jadi agak hitam, ini anak gua by the way. Jadi kalian bisa coba side by side, dan kalau gua zoom ke Zio terutama kalian bisa lihat nih di sini. Nah si Samsung sebenarnya nggak salah sih, karena waktu itu posisi Zio emang agak mundur ya, ngebikin dia itu kayak lebih out of focus gitu. Jadi fokusnya kayaknya lebih ke si Britney, ke anjing gua yang di depan. Tapi kalau di Vivo sama di Xiaomi, dia tahu nih ada orang nih. Jadi dia kayak lebih fokus ke orangnya gitu ya. Kalian bisa lihat nih di close up-annya. Tapi balik lagi, Xiaomi itu kayak artificial aja sih berasanya. Nggak tahu menurut kalian sendiri gimana. Tapi kalau Vivo, gue berasa ya naturalnya adalah simply kalau kalian lihat di rambut Zio itu ada satu rambut yang nonjol keluar guys. Dan itu tuh kayak tetap dapat efek blurnya gitu loh. Kayak realistis banget sih menurut mata gue gitu ya. Gue nggak tahu apakah karena gue udah pakai si X200 Pro-nya paling lama. Cuma ya balik lagi ya itu tadi kayak dapat efek eye pleasing-nya itu di fotonya Vivo gitu dibandingin sama Samsung atau Xiaomi. Nah ini mungkin selera juga ya, subjektif dari gue. Nah kalau kita lihat juga ke Britney juga di sini terlihat kalau di Samsung memang dia lebih fokus, di Xiaomi dia nggak terlalu fokus. Kalau di Vivo dia kayak nggak terlalu fokus tapi masih ada tipis-tipis dikit ya. Jadi kayak bukaan lensanya cukup gede. Dia bisa cover fokus dari si guguk sama si Zio-nya gitu. Yang mana ngasih foto ya menurut gue yang paling eye pleasing gitu kali ya. Let me know gimana pendapat kalian soal ini. Lanjut foto yang ke-6 ya. Ini kita coba langsung ke bagian telefoto. Nah telefotonya di sini menarikkan karena di Samsung dan di Xiaomi tadi gue bilang dia ada lensa yang lebih jauh dibandingin sama si Vivo yang cuma 3,7x atau 85 mm. Di Samsung ada 120, di Xiaomi ada 110 gitu kan. Nah, tapi kalau kita foto sama-sama di 10x ya. Kita lihat nih, kita foto satu toko susu Nusantara namanya ya. Ada tulisan di bagian bawahnya. Dan kalau kita crop di sana kita bisa lihat nih ya. Kalau di Xiaomi dan di Vivo, tulisan susu, pampers, dan perlengkapan bayinya masih tajam, terutama di Xiaomi. Karena memang Xiaomi selain tadi lensanya dia lebih jauh, dia megapikselnya sama-sama 200 kayak Vivo. Nah Samsung nih, yang kita bisa lihat nih sekarang kelemahannya. Sensor telefotonya itu dia cuma 50 megapiksel untuk yang 5x-nya. Dan di sini kalian bisa lihat di tulisan susu, pampersnya dia nggak setajam ya, sama yang kedua ini.
Nah, cuma satu yang gue pengen notice juga adalah soal ketajaman fotonya, terutama kalau kita lihat di bagian mobil. Ya, plat mobilnya semua terlihat cuma dengan cukup jelas. Tapi di Xiaomi nih, yang gue lihat ya, dia kayak ada color fringing. Kayak warna ungu-ungu kayak gitu ya, di bagian mobil. Yang mana itu kalau di lensa itu tuh sebenarnya entah kayak ada kekurangannya istilahnya kayak gitu ya. Lensanya kayak mungkin elemennya kurang banyak, jadi dia bikin ada kayak gradasi warna sedikit kayak gitu. Dan itu biasa terjadi di lensa-lensa yang harganya lebih terjangkau kali bisa dibilang. Dan itu nggak terjadi di S25 Ultra ataupun di Vivo. Makanya ini gue bingung apakah ini software, tapi kayaknya ini lebih ke hardware sih gue bilang. Karena gue sempat lihat beberapa foto juga yang pakai lensa 4,6x itu kayak ada lebih color fringingnya. Kalian bisa coba cek secara teori apa sih artinya color fringing itu ya. Tapi memang balik lagi secara ketajaman, kalau kalian bisa lihat ya, Vivo yang cuma lensa 3,7x bisa keep up dengan telefoto yang ada di kedua HP yang lebih ultra ini ya, bisa dibilang. Jadi kayak ya bisa dinunjukin kalau ya sebenarnya cukup 3 lensa aja gitu ya. Dengan lensa telefotonya kalian pakai 200 megapiksel, terus ya lensanya yang bagus gitu kan istilahnya. Lanjut, nah ini gue pengen masih di tele, tapi telenya di sektor yang berbeda, itu tele makro ya. Dan ini gue beberapa kali gue share foto jam tangan, yang mana gue tuh taunya kalau foto kayak gini tuh kita mesti pakai kamera mahal dan kita mesti pakai lensa tele makro, yang mana lensanya nggak murah. Kita punya satu yang 90 mm Sony, itu harganya 10 juta. Dulu gue juga pernah pakai waktu gue shoot wedding, itu lensa Canon yang 100 mm makro f2,8, itu juga harganya kurang lebih 7-8 juta. Nah, untuk bisa ngefoto kayak gitu guys di HP, menurut gue waktu itu gue cukup mind blowing sih. Dan ternyata ketiga HP ini bisa. Catatannya adalah Samsung itu nggak punya mode dedicated untuk tele makronya. Kalau di Xiaomi dan di Vivo itu ada namanya super makro, yaitu sebenarnya nama lain untuk tele makro, di mana kita bisa pakai lensa telefotonya untuk foto close up makro kayak gini. Dan kalian bisa lihat ya secara detail yang didapetin, bisa dibilang yang terbaik itu di Vivo X200 Pro. Ya kalian bisa lihat tuh ya bagian dialnya, kayak depth-nya itu dapat banget, terus warna hitamnya, terus tekstur daripada jarum-jarum jamnya gitu ya, terus tulisannya juga itu yang kayak paling tajam memang ada di Vivo. Menurut mata gue ini kayak gue lagi ngelihat foto dari toko jam mahal istilahnya kayak gitu. Jadi itu yang menarik sih memang ya. Nah, cuma catatannya memang di Samsung itu kita mesti kayak deketin HP-nya, terus kita ganti lensanya ke 5x. Dia karena nggak ada mode dedicated tadi. Cuma sebenarnya lensanya capable untuk foto tele makro. Dan ini hasilnya tadi ya. Memang perbedaannya cukup bisa dibilang ada, walaupun ya balik lagi ini dengan sebuah HP bisa foto kayak gini menurut gua udah oke banget. Oke, foto yang ke-8 ini gue pengen zoom test aja ya. Jadi kita pengen zoom test. Gue punya ini gue ada station mesin kopi di rumah, dan gue ada satu kertas di sana yang gue tempel. Di sana ada kayak resep lah istilahnya kayak gitu, dan gue pengen kasih kalian lihat nih untuk zoom 1 kali, terus sampai 10 kali, dan zoom test yang 20 kali ya. Di sini bisa terlihat jelas kalau S25 Ultra balik lagi dengan exposure-nya pas ya. Terus teksnya juga jelas. Di Xiaomi juga jelas walaupun dia agak sedikit gelap. Di Vivo nih yang sangat gelap di antara yang lain, entah kenapa ya. Walaupun kalau kita pengen lihat ya, memang yang menarik di sini adalah ISO yang dipakai sama si Vivo itu cuma 464, di mana si Xiaomi dia pakai ISO-nya 1000. Jadi wajar kalau dia lebih terang, tapi memang ya itu tadi mungkin harus ditweak-tweak lagi ya untuk software ketika kita ngedetect terutama teks di kondisi yang terang. S25 Ultra nail this picture. Dan ya, kalau ngomongin zoom sendiri juga di Xiaomi itu bisa zoom paling jauh ya di antara yang lain ya. Untuk zoom foto, Xiaomi itu bisa sampai 120x, di mana Vivo dan Samsung itu cuma bisa sampai 100x aja. Nah, kemarin gue itu lupa masukin selfie, jadi minta tolong Feren nih untuk selfie sebelum kita compare ke bagian video. Nah, buat selfie sendiri, ini langsung jepret aja ya, mode auto, nggak diganti apa-apa tanpa efek beautify juga. Bisa dilihat di sini, kalau Xiaomi memang ngasih foto yang paling terang, tapi memang skin tone-nya ini agak sedikit pucat menurut gue, dan bibirnya juga agak ke peach warnanya ya, jadi agak sedikit kurang natural. Nah, kalau S25 sendiri, skin tone-nya udah cukup spot on, walau berasa agak noise nih, terutama kalau kita lihat di bajunya Feren. Nah, kalau Vivo ini menarik sebenarnya, secara warna menurut gue paling eye pleasing, paling gue suka. Walau kalau kita zoom itu memang kerasa agak soft dibanding yang lain ya, kayak ada efek beautify-nya gitu. Padahal gue udah make sure efek beautify-nya mati.
Tapi balik lagi kalau disuruh pilih, mungkin gue akan lebih pilih Vivo, walau si Feren bilang menurut dia yang paling oke itu Xiaomi. Dan di Xiaomi juga gue akhirnya tes dan ada yang menarik yaitu fitur 0,8x selfie-nya itu lebih lebar, lebih wide dan cocok buat wifi. Jadi bisa selfie bareng-bareng. Oke, so itu tadi guys untuk 8 foto ya dari yang kita bikin. Baik lagi semua hasilnya bagus-bagus, cuma ya kita coba lihat next yang bagian videonya. Oke, nah untuk video sendiri gue pengen ngetes dengan use case yang sesuai realita lah. Salah satunya tes kestabilan ketika kita jalan. Yang kedua, tes kestabilan ketika di zoom. Ya kita bisa lihat paling stabil yang mana dan paling oke gambarnya yang mana. Dan yang ketiga, kita tes video selfie. Oke, langsung aja kita cek ya. Untuk video tes yang kita coba tes dari awal sampai kita ke zoom. Nih, kalian bisa lihat di sini ya untuk transisi zoomnya. Terus nanti di 20x kita lihat yang mana yang paling stabil. Oke, nah di sini Vivo X200 Pro, ini kalau kita zoom langsung ke 3x, 3,7x-nya itu dia cukup stabil, Samsung juga stabil. Xiaomi agak sedikit berasa ada gitu, kayak ada patahan sedikit untuk transisi lensanya ya. Sedangkan di Vivo masih cukup oke, walaupun memang dia opsinya dia nggak ada yang 5x. Nah ini di 5x, ketika kita masuk ke 10x, nah Samsung juga masih stabil. Xiaomi kita mesti geser dialnya, sayangnya dia nggak ada yang 10x, cuma kalau Vivo dia masih ada, cuma tadi ya ada juga sedikit patahan di transisinya. Nah ini ngasih kita gambaran kalau memang smartphone Android untuk sekarang itu bisa dibilang dari segi zoom di video masih kayak agak patah-patah. Samsung bisa dibilang yang masih paling oke untuk urusan video. Nah sekarang kita pengen coba testing di 20x zoom ya, yang mana paling oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya karakter masing-masing. Samsung bisa dibilang di zoom 20x dia paling tajam. Di sini ya kalian bisa lihat dengan jelas tuh plat nomornya dan paling stabil juga. Makanya kita bisa lihat dengan jelas plat nomornya. Vivo agak sedikit goyang nih di 20x ya. Dan detailnya pun juga kurang kalau dibandingin sama Samsung. Xiaomi, nah ini muncul lagi nih karakter si tadi ya. Color fringingnya tadi ya, dimana dia kayak ada garis-garis ungunya. Nah di sini kayak berasa lagi. Walau memang si Xiaomi sendiri dia bisa ngezoom lebih dibandingin sama Vivo dan juga Samsung. Kalau Vivo Samsung 20 kali, ini bisa sampai 30 kali, yang mana dia bisa lebih dekat. Dan dari segi kestabilan, I think it's not bad gitu ya. Tapi balik lagi, menurut gua Samsung di sini masih menunjukkan expertise-nya ya, masih menunjukkan kedewasaan ya. Mature-nya dari sistem 4 kameranya Samsung ini, terutama di sektor video. Oke, sekarang kita tes kamera belakang video untuk kestabilan resolusi di 4K 60, kita lari ya. Anginnya kenceng banget. Cuma kelihatan di sini kayak Samsung nih yang paling stabil. Gila, anginnya lagi bagus banget hari ini. Nih triknya ya. Oke guys, kita testing untuk portrait video di kamera selfie ya. Nah di sini untuk Xiaomi dan Vivo ini sayangnya cuma bisa di resolusi Full HD aja. Yang mana Samsung ini masih bisa resolusi 4K. Sore, tapi ya kan bisa lihat ya terangnya jadi blur banget. Dan ini udah kayak kamera video beneran gitu. Kelihatan di sini dari segi skin tone Xiaomi dan Samsung berangin banget. Xiaomi dan Samsung ini yang masih kenceng ya kelihatannya ya. Cuma nggak tahu nanti kalau ditaruh di monitor beneran apakah hasilnya berbeda. Let me know gimana pendapat kalian di komen di bawah. So, itu tadi guys untuk comparison dari ketiga smartphone Android yang bisa dibilang terbaik dari masing-masing brand ini ya. Dan ya sama tadi, masing-masing HP tetap punya plus dan minus masing-masing. Cuma kalau gue ditanya mana yang paling oke, ya mungkin gue bisa kasih opini kayak gini sih. Vivo itu masih jadi pilihan kalau urusan still foto, dan kalau kalian yang pengen jepret dan puas, ya Vivo. Samsung bisa dibilang all-rounder untuk sektor foto dan video, dia masih bisa bersaing dengan ya brand-brand China yang ngasih revolusioner ya bisa dibilang ya.
Xiaomi juga dengan Leica-nya itu punya style fotografi yang unik, walau menurut gua di sektor video dan di fotonya juga tadi ya di lensa 20x itu kayak masih hit and miss. Mungkin karena faktor si Xiaomi 15 Ultra yang masih baru banget di Indonesia rilisnya. Gua menemukan juga kemarin beberapa kali gua waktu foto-foto sempet overheat ya, dan fotografi kitnya juga beberapa kali kayak agak ngebug kayak gitu, kayak harus dicabut, dicolok lagi baru bisa jalan. Cuma balik lagi ya, rasanya kayak ini sekarang kita udah deket banget ya HP-HP ini sama kamera yang proper gitu. Mungkin next gue pengen coba aduin ya kayaknya ya, kamera mirrorless kayak gini ya, kamera Sony sama HP. Kalau kalian gimana menurut kalian? Karena gue ada satu HP yang coming soon datang ke studio Best-Indotech yang mana mungkin akan menarik diadu sama kamera ini. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Let me know gimana pendapat kalian soal comparison ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka videonya, kasih jempol, subscribe, dan hidupin notification-nya. Itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Ya, hampir nyerah bikin video ini karena bedanya kayak tipis-tipis banget. Kayak menurut gua ngapain sih. Cuma ya balik lagi ya, tiap brand punya plus minus masing-masing ternyata gitu at the end.